Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al mukarramun, para asatiz, akhina fillah mukarram, Bapak Ustadz Zuhairi, Bapak Ustadz Amiruddin, Bapak Ustadz Dadang Iskandar, Bapak Ustadz Haji Bambang Marsudi, Bapak Ustadz Sahroni, Bapak Ustadz Sanusi, Bapak Ustadz Jamadi, Bapak Ustadz Sirojuddin, Bapak Ustadz Matsani, Bapak Ustadz Ansar, Bapak Ustadz Hidayatullah, Bapak Agus Dharma, dan Bapak Agus Sudirman. Kita doakan para guru kita selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah ilmunya, bermanfaat bagi kita semua. Seluruh pengurus Majelis Taklim Nurul Sidki yang juga tentu kita doakan semoga selalu semangat dan istiqomah untuk terus memakmurkan Majelis Taklim Nurul Sidki ini. Dan hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, tentu dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Majelis Taklim Nurul Sidki ini, tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena mahabbah, rasa cinta kita pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rasa mahabbah kita dalam rangka haul al-maghfurlah guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Nahrawi Sayuti. Yang ketiga, tentu kita teringat dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sungguh nanti manusia akan dikumpulkan di mahsyar yang dikenal dengan nama Yaumal Jam'i." Dikumpulkannya manusia di mahsyar di padang yang sangat luas tiada terhingga, mulai dari orang yang terlahir di masa Nabi Adam hingga orang yang terlahir di akhir zaman. Begitu banyaknya umat manusia yang kumpul di mahsyar. Lantas ya Rasulullah, dengan siapa nanti saya berkumpul? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang ia cinta di hari kiamat nanti. Malam hari ini yang pertama kita hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang saat ini kita yakin, Islam yang saat ini kita anut, Islam yang saat ini menjadi agama kita, yang insya Allah akan terus kita pertahankan, yang akan terus kita bawa sampai mati, tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan dari baginda Nabi Muhammad. Islam ini tidak mungkin bisa sampai di Indonesia, Islam ini tidak mungkin bisa sampai ke Mampangan, tidak mungkin bisa sampai ke Depok kalau seandainya Islam ini tidak diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya Islam ini karena diperjuangkan, dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Tidak tanggung-tanggung sejarah mencatat bahwa 2/3 kota Mekah itu adalah aset Sayyidatina Khadijatul Kubra
istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi memperjuangkan Islam agar panji-panji Islam berkibar, agar syiar-syiar Islam ini merata semuanya di alam semesta ini. Masya Allah, saat menjelang ajalnya, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra memanggil suaminya, "Ya Rasulullah, sungguh 2/3 kota Mekah ini dulu adalah aset saya. Begitu banyaknya aset saya, namun saya bangga, saya ikhlas. Saat sebentar lagi malaikat maut akan menjemput saya, satu persatu, perlahan demi perlahan, harta yang saya miliki mulai sedikit demi sedikit berkurang. Tapi saya bangga dan ikhlas ya Rasulullah, harta saya ini habis demi mensiarkan ajaran Islam. 2/3 kota Mekah adalah aset saya. Tapi ya Rasulullah, saat ini yang saya miliki hanyalah tinggal sehelai spray yang akan nanti membungkus jasad saya ini ya Rasulullah." Apa wasiat Sayyidatina Khadijah Al-Kubra kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, kalau nanti dalam memperjuangkan Islam kau kehabisan modal, kehabisan bekal, kehabisan dana, tolong ya Rasulullah, gali lubang kubur saya, ambil tulang belulang saya untuk kau jadikan tangga, agar itu menjadi bekalmu untuk memperjuangkan syiar-syiar Islam, agar bendera-bendera Islam bisa dilihat oleh alam semesta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya bekalmu habis, modalmu habis ya Rasulullah, harta bendamu habis untuk memperjuangkan Islam ya Rasulullah, gali lubang kubur saya, ambil tulang belulang saya ya Rasulullah, jadikan jembatan agar kau bisa menjembataninya, agar umat Islam bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ya Rasulullah, agar umat Islam bisa tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram." Gimana? Ini saya tanamkan Nabi. Tidak mungkin Majelis Ta'lim Nurul Sidqi ini bisa mengadakan acara malam hari ini kalau tanpa ada pengorbanan. Kita lihat pengorbanan panitia. Mati lampu. Betul? Bolak-balik panitia dengan aneka cara. Sampai ngambil lampu tembak, ada yang berkorban ngambil lampu buat nyari. Tapi sekali lagi, ini adalah pengorbanan. Kenapa ini terjadi pengorbanan yang begitu hebat oleh panitia? Tidak lain tidak bukan karena rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak mungkin cinta itu tanpa pengorbanan. Kalau orang cinta tanpa pengorbanan itu dusta. Makanya yang namanya cinta itu pengorbanan. Tanpa pengorbanan tiada mungkin ada rasa cinta. Kalaupun kau hari ini gagal dalam bercinta, berarti pengorbananmu yang berkurang. Tidak perlu selalu update status bahwa kau cinta kepada seseorang. Kalau pengorbananmu saja tidak ada, itu namanya cintamu palsu. Cinta, pengorbanan. Kita cinta sama Nabi, butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seutuhnya. Nah makanya malam hari ini kita tampilkan, kita wujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanda-tandanya cinta itu? Sederhana, orang kalau sudah cinta, sudah mengidolakan seseorang, pasti dia akan berkorban untuk meniru gerak-gerik orang ini. Orang kalau sudah cinta kepada seseorang, orang kalau sudah cinta kepada artis, pasti dia akan meniru gaya artis itu. Orang kalau sudah cinta kepada penyanyi, pasti dia akan mati-matian menghafal syair lagu penyanyi itu. Orang kalau sudah cinta kepada artis film, pasti dia akan meniru pakaian artis film.
Tiap hari dia sholat pakai sarung, pakai baju koko cap ambu, pakai peci putih. Kemudian dia sholat sehari-harinya seperti ini. Tiba-tiba dia hobi, dia mencintai, dia mengidolakan seseorang ulama, seseorang habaib. Esoknya dia sholat, tiba-tiba dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia pakai eagle. Subhanallah, boleh jadi dia karena cinta dan mengidolakan ulama itu. Dan insya Allah orang yang demikian Allah akan kumpulkan nanti di surga bersama para salafus soleh, bersama para alim ulama, bersama para anbiya wal mursalin. Ada anak muda hobi nongkrong-nongkrong, saat dia baca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi memperjuangkan Islam. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Lantas dia tersadar atas segala kesalahannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lantas Allah anugerahkan kepadanya ilham. Tiba-tiba ia lembut hatinya, dia jadi rajin sholat, dia enggan meninggalkan sholat sama sekali. Insya Allah orang tersebut akan berkumpul bersama para nabi dan rasul. Lantas bagaimana dengan orang yang hobi maksiat kepada Allah? Lantas bagaimana dengan orang yang hobi berjudi? Lantas bagaimana dengan orang yang hobi melacur? Tenang aja, Allah sudah siapkan neraka jahanam buat mereka, dan mereka akan kumpul bersama artis-artis yang mereka idolakan. Tinggal kita, siapa yang kita idolakan sekarang? Kalau kau anak-anak perempuan, saat ini kau mengidolakan selebgram, artis-artis YouTube, saban hari dikit-dikit YouTube, dikit-dikit TikTok, tenang saja, hari kiamat Allah akan kumpulkan kau bersama orang-orang yang menciptakan TikTok itu. Tinggal kau pilih, kau hobi dengan goyang siapa. Hari kiamat nasibmu tergantung dengan siapa yang kau cinta. Saya bukan ngasih tahu ngomel. Ini Masya Allah, 20 tahun yang lalu saya hampir tiap malam ngajar ngaji, pengajian remaja-remaja masjid. Tiap malam saya keliling, malam Senin di masjid ini, asal berpindah-pindah 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang Masya Allah, hampir-hampir belum tikar pengajian remaja. Betul? Betul? Nih, apa kita agak sedih? Apa kita agak sedih? Ini kita ngeri. Kita nggak bisa saat ini tenang-tenang aja. Ini tantangan bagi kita, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, orang tua. Tantangan kita terbesar saat ini adalah menyelamatkan remaja-remaja kita. Jangan sampai nanti saat kita sudah menjadi mayat, anak-anak kita tidak lagi bisa baca Al-Quran. Jangan sampai nanti saat kita sudah menjadi sebujur bangkai, dibungkus kain kapan sama Ustadz Rojudin, anak-anak kita nggak ada yang baca Yasin, nggak ada yang baca Tabarok, nggak ada yang baca Juz Amma, semua asik dengan TikToknya. Nih, ini yang kita ngeri. Jangan mau dimandiin Ustadz Rojudin, masih hidup. Ini yang kita ngeri sekarang. Makanya Majelis Alim Nurus Sidki, Bang Dias dan teman-temannya minta saran kepada guru-guru, bagaimana mestinya agar remaja ini mau tertarik mengaji. Ingat, saya banyak sekali pengajian gabungan ini. Kenapa yang hadir kok sedikit? Ini jadi PR bagi kita. Kita nggak mau yang namanya anak muda di masa mendatang mereka nggak bisa baca Quran. Kita nggak mau nanti anak muda di masa mendatang mereka nikah nggak tahu rukun nikah, mereka mandi junub nggak tahu bagaimana mandi junub, bagaimana mungkin ibadahnya sah kalau mandi junubnya nggak beres. Ini PR bagi kita semua. Nah makanya
pada malam hari ini, kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi, kita pengen kumpul bersama Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, korbankan masa muda kita bukan untuk hura-hura. Biarlah saya nggak ngerti TikTok, biarlah saya nggak ngerti shopping shop, biarlah saya nggak ngerti Lazada, biarlah saya nggak ngerti Tokopedia, biarlah saya nggak ngerti bagaimana belanja online, biarlah handphone saya jadul, tapi yang penting pertama, saya bisa baca Al-Quran. Saya yakin bahwa handphone sampai kiamat tidak akan bisa berikan syafaat, tapi Al-Quran yang saya baca, yang saya pegang setiap hari, dia pasti akan berikan syafaat saat nanti saya ada di alam kubur. Kita memang tidak boleh buta teknologi, tapi sekali lagi jangan sampai kita jadi korban teknologi. Ini, dan kenyataan ini terjadi pada diri kita. Saat ini kita semua jadi korban teknologi. Kita lihat Al-Quran. Dulu Al-Quran di Masjid Jami Al-Huda, di Masjid At-Taqwa, di masjid manapun mesti ujungnya pada keriting. Betul? Kenapa ujungnya pada keriting? Selalu dikebet. Sekarang alhamdulillah Qurannya bagus-bagus, tulisannya bagus-bagus, ujungnya licin-licin. Kenapa? Enggak pernah ini. Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqu. Sungguh hidupnya anak muda tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu dan takwa. Bagaimana mungkin nanti kita bisa hidup di masa depan yang semakin canggih kalau selama ini kita selalu jadi konsumen dan gak pernah jadi produsen? Dan otak kita bangsa Indonesia ini dijajah agar jadi bangsa yang selalu telat mikir, bangsa yang selalu ketakutan dengan barat. Ini jelas. Apa buktinya? Sekarang pemerintah kampanyekan mobil listrik, motor listrik. Apa katanya? Kita ganti energi fosil ke energi listrik. Telat. Ngapain pakai mobil listrik? Bikin saja tenaga surya, biar gratis kalian. Toh Indonesia negara iklim tropis. Kenapa enggak? Ini tantangan. Jangan bikin mobil SMK. Kenapa jangan mobil SMK? ITB aja yang udah kawakan sampai hari ini belum bisa bikin pentil mobil. Ini SMK, lulus belum udah bisa bikin mobil. Aneh. Betul? Apa yang kurang dari negeri ini? Ini tantangan bagi kita. Tapi sekali lagi, kita ini dijajah dengan teknologi-teknologi yang bikin kita semuanya bias. Nah makanya malam hari ini kita lihat bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana masa mudanya Nabi. Kita lihat sirah nabawiyah. Lihat Nabi dalam catatan sejarah, 2 bulan di kandungan ibunya, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia, terlahir dalam keadaan yatim. Apakah Rasulullah menjadi yatim yang manja? Rasul ingin menjadi yatim yang selalu dikasihani? Jawabannya tidak. Sejarah mencatat diasuh ibunya 6 tahun, ibunya pulang ke rahmatullah. Diasuh kakeknya usia 8 tahun, kakeknya pulang ke rahmatullah. Diasuh pamannya Abu Thalib. Masya Allah. Apa Rasulullah dengan santai-santainya? Tidak. Rasulullah bantu pamannya beternak kambing. Rasulullah bantu pamannya untuk berdagang ke Syria. Nabi enggak santai-santai. Nabi tampil. Ini pegangan bagi kita. Jadi yatim, jangan selalu minta dikasihani. Tampillah jadi yatim yang mandiri, yatim yang hebat. Kalau kau hari ini disantuni, setiap Muharram disantuni, pasang tekad, pasang niat. Kalau hari ini saya disantuni, nanti saya akan menyantuni. Betul? Loh kok bengong? Betul kan? Ini lihat Nabi SAW. Makanya tadi ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mau lambang anuan aja Pak. Kita ngeles, nggak bisa. Semua ada
lantas kasihani saya Pak. Nggak bisa. Lihat Nabi. Lihat Nabi kasih sayangnya kepada anak yatim. Dalam catatan sejarah, awalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, waktunya sama. Sama. Apa yang terjadi? Saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat Idul Fitri, Nabi keliling dulu kota Madinah. Tiba-tiba di Pelbak, tahu Pelbak? Tempat pembuangan sampah. Nabi lihat ada anak gadis kecil, rambutnya kotor, pakaiannya kotor. Apa kata Nabi? Wahai anakku sayang, kemarilah. Ada apa Tuhan? Kemarilah. Kenapa di hari yang bahagia ini kamu kelihatannya muram? Mana baju barumu? Apa kata anak itu? Wahai Tuhan, sungguh bagaimana mungkin saya bisa gembira di hari raya Idul Fitri ini? Ayah saya dulu ikut berjihad bersama Rasulullah, kemudian ia tewas, ia mati syahid dalam pertempuran itu. Setelah masa iddahnya selesai, ibu saya menikah. Setelah menikah dengan suami barunya, ia tinggalkan saya begitu saja. Dan hari ini saya menangis, mengenang kebaikan cintanya ayah saya kepada saya, wahai Tuhan. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku sayang, di hari yang bahagia ini tidak boleh ada yang menangis, tidak boleh ada yang memakai pakaian kotor. Wahai anakku sayang, maukah kau menjadikan Muhammad itu sebagai ayahmu, Ali bin Abi Thalib itu sebagai kakakmu, Fatimah Zahra sebagai kakakmu, Hasan Husain jadi adikmu? Mau Tuhan, ayo ikut saya. Dituntut tuh anak. Datanglah Nabi ke rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Wahai Fatimah anakku sayang, bersihkan anak ini, mandikan anak ini, kasih dia pakaian yang bagus. Dimandikan, kasih pakaian yang bagus. Kemudian anak ini makan dulu sampai kenyang. Kemudian dibekali, dikasih uang. Dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sahabat sudah gelisah. Apa kata mereka? Jangan-jangan lebaran kagak jadi. Betul kan? Kan kita pernah tahun 2001 lebaran hampir kagak jadi. Masih ingat? Kan begitu. Coba kita lihat. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Hampir-hampir saja makanan yang kita makan yang lezat hari ini menjadi haram. Minuman yang akan kita minum yang begitu enak hari ini menjadi haram. Pakaian baru kita yang aneka rupa, warna dan modelnya yang saat ini kita pakai hampir-hampir saja haram. Lantaran saja ada seorang anak gadis kecil yang yatim, hampir-hampir saja dia terlantar di hari raya Idul Fitri ini. Masya Allah. Ya. Makanya Idul Fitri itu dibikin agak siang, khawatir tadi jangan sampai ada orang yang terlantar karena itu. Nah ini makanya sampai-sampai Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa syara bisababatil wusta wa farraja bainahuma. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga sekelas, sekamar dengan saya. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'ad bin Sahal. Dan hadisnya sahih, jelas kalimatnya. Saya dan orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim di surga sekamar dengan saya. Nabi bilangnya yang menyantuni yatim. Nabi nggak bilang saya dan orang yang umroh tiap bulan, saya dan orang yang haji saban tahun di surga bersama saya. Tidak, tapi Nabi cuma bilang saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga sekamar dengan saya. Tegas Nabi bilang. Nah ini makanya. Jadi anak yatim jangan selalu minta dikasihani. Pasang tekad, saya harus belajar sungguh-sungguh. Biarlah ayah saya terbujur kaku, biarlah ayah saya terkubur di perut bumi. Wahai ayah, sekalipun kau telah tiada, wahai ayah, sungguh saya akan berikan hadiah terindah buatmu. Saya akan menjadi anak yang soleh, saya akan menjadi anak yang soleha. Saya akan selalu mendoakanmu. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya tidak ingin jadi yatim seumur hidup. Betul? Laisal yatimul lazi qad mata walidahu balil yatimul ilmi wal adab. Yatim yang sesungguhnya bukan yatim yang telah meninggal ibu bapaknya,
Tapi sungguh yatim yang sesungguhnya kata Nabi adalah anak yatim yang tidak punya ilmu, anak muda yang tidak punya ilmu dan adab. Kalau jadi anak muda bodoh, dia yatim yang sesungguhnya. Apa ciri-ciri anak muda bodoh itu? Sederhana, makan es krim dia tiupin. Betul kan? Itu ciri anak muda bodoh, bener kan? Makan es krim. Nah, kalau ada anak muda makan es krim ditiupin, panggil Ustadz Rojudin. Apa kata Imam Syafi'i? Fakabir alai arba'an li wafatihi. Takbirkan 4 kali sebagai tanda kematiannya. Makanya kata Imam Syafi'i itu tegas. Malam yazuk zulla ta'allumi sa'atan tajarrajulal jahlu tula hayati wa man fatahu talima waqta syababi fakabir alaihi arba'an li wafati hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Itu kan ada dalam pelajaran mahfuzat itu. Ada dalam nusus adabiyah. Saya ingat belajar itu tahun 93. Saya ingat belum lahir itu. Kan begitu. Nah, makanya masa muda ini masa belajar. Saya pesan sama anak-anak muda yang ada di sini. Kenapa saya bilang saya pesan sama anak-anak muda ini? Karena saya dan yang ada di depan ini pernah muda. Saya nggak bilang tua, pernah muda. Betul? Pernah? Saya cuma pesan sama anak-anak muda yang ada di tempat ini. Pertama, hafalkan kunut. Saya nggak nyuruh hafal bahasa Inggris. You have to memorize about 1 million vocabularies, no? Please only memorize about kunut. Next, you have to memorize about wirid. Next, prayer. Wirid habis sholat. Hafalkan. Please memorize about ratib. Ratibul hadar, ratibul atos, and any other now. And the last, you have to memorize about tahlil, and you can do reading about Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like the Barjanji, Adia Ulami, Sibtudur, and so on, and many other. Understand? Thank you. Yes. Hafalkan kunut. Kenapa mesti hafal kunut? Saya tidak tahu. What is about your future life? Bagaimana masa depan kalian? Saya tidak tahu. Karena mengaji di Nur Sidki bukan berbicara nasib di masa depan. Tapi sekali lagi, hafalkan kunut. Kenapa mesti hafal kunut? Saya tidak tahu. Boleh jadi nanti teman-teman ini yang ada di depan saya, masa depannya belum tentu selalu tinggal di Kampung Mampangan, belum tentu selalu tinggal di Stenkel Village. You know Stenkel Village? Yes, thank you. Mr. Firman Hometown. Hafalkan kunut itu. Hafalkan wirid habis sholat. Hafalkan ratib itu. Hafalkan. Bisa baca maulid. Itu sebagai bekal. Nanti boleh jadi tinggalnya di Cilengsi, tinggal di Jonggol, tinggal di Sumatera, tinggal di Kalimantan, tinggal di Papua. Ketika kau tinggal di tempat itu tidak baca kunut waktu subuh, simpen kunutnya. Di tempat itu nggak baca ratib, simpen ratibnya. Di tempat itu nggak baca wirid habis sholat, simpen. Di tempat itu nggak baca maulid, simpen. Tapi satu saat ketika kau pindah ke satu tempat itu baca ratib, kau tinggal bisa baca. Di tempat itu baca kunut, kau bisa baca kunut. 4 modal itu atau 5 modal tadi, insya Allah kau tinggal di mana-mana akan bermanfaat buat orang banyak dan tidak akan jadi orang asing di Indonesia. Understand? Thank you. Nah ini, saya tanamkan ini. Kenapa? Bukan masalah dikit-dikit ributin kunut begini, begitu. Nggak perlu. Ketinggalan zaman. Orang yang masih suka ributin kunut, ributin maulid, ributin ratib, ributin wirid, jelas lupa baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Udah kelamaan ninggalin Quran dan Sunnah.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Saya hafal doa itu lebih dulu saya hafal daripada saya lihat teksnya. Saya lihat teksnya itu pas saya masuk pesantren. Jadi ini yang ada di depan ini rata-rata ini pesantren. Tahu pesantren? Pengangguran santai kan? Betul kan? Yang macam-macam. Oh, saya ingatkan, makanya saya ngomong keras begini, saya tanamkan akidah sama teman-teman. Karena apa? Masya Allah, tantangan buat teman-teman tuh lebih dahsyat daripada tantangan kita. Tantangan Ustaz Dadan Iskandar waktu pesantren dengan anak pesantren saat ini jauh beda. Saya dulu di pesantren makan antri, ikan kampungnya kadang dibelah 4, dibelah 5. Betul? 4 tahun saya di Bogor itu, but I can speak Sundanese like Mr. Dadan. He always went to speaking Sundanese. When I send about WhatsApp message to him, I read with English and he answered with the Sundanese. It is the chronic problem in the world. Yes. Saya kadang-kadang tuh kirim ke Ustaz Dadan tuh pakai bahasa Inggris karena beliau juga belajar bahasa Inggris, tapi dijawabnya pakai bahasa Sunda. Abungan saya 4 tahun di Bogor, but for speaking Sundanese it's very forbidden in my boarding school. Ini sangat dilarang di pesantren saya. I have to have back. When I say but you know saya satu kali pernah dicepak itu, dihukum itu, gara-gara ngomong bahasa Sunda, doang itu. Saya nggak tahu artinya itu apa sih ya pokoknya begitu deh. Saya nggak ngerti. Waktu itu teman saya panggil, ya saya kagak tahu, saya kelepasan saja dengar anak-anak Sunda itu ketika suka ngomong saya jawab gitu doang. There is fine. Ada mata-mata dicatat, Badan Isa saya dipanggil, ada apa? Ditanya, saya jawab, di mana tempatnya? Itu di dekat warung. Saya ingat-ingat, saya bilang saya kelepasan, saya dengar ada anak kecil menyebut ya sebut itu bukan alasan. Sudah, lapangan. Jangan di lapangan kata saya, di kantor saja. Habislah saya ditimpak separuh kepala begini. Nah itu tadi. Nah makanya tantangan santri saat ini itu beda dengan masa lalu. Ya saya dulu tidurnya di atas speaker, bantalnya hilang. Kalau bantal hilang, akhirnya pakaian kotor dibuntel pakai sarung. Jadi bantal itu pun kadang-kadang masih diambil sama teman buat bantal. Malah banyak tumbila. Tahu tumbila nggak? Pembunuh tumbila itu pembunuh bodoh itu. Tahu nggak? Tumbila itu bangsat. Tahu bangsat nggak? Bangsat itu udah tahu bau, kenapa dia harus dimatiin pakai dicium? Dan romanya kagak upload kalau nggak nyium. Ini rata-ratanya alumni yang pernah bunuh bangsat ini. Betul kan? Kalau udah matiin bangsat udah tahu bau pakai nyium. Ya Allahumma ghfir lil bangsat yang kita bunuh, kan itu aja jawaban. Ya, udah 4 tahun di Bogor. Ya, pesantren saya itu Tajik Bintang Anhar. Akhirnya pindahlah ke kawasan segitiga emas itu, kelas 2 lian, kelas 3 lian. Pindah kawasan segitiga emas di Senopati. Jadi kalau olahraga itu di GBK. Lihat dong, kagak di sawah, gak level. Lari di GBK. Lihat atlet. Habis lari di
mainnya ke Plaza Senayan. Iya, beda. Sendal jepit tapinya. Masuk ke Plaza Senayan. Jalan-jalan lagi ke Plaza Indonesia. Ya. Apa jalan-jalannya ke Blok M. Hafal saya. Makanya kalau merek-merek yang branded saya hafal. Kadang-kadang lebih hafal itu daripada nama kitab kali. Ya karena tadi lihat saya kaget lihat, Masya Allah, ada saya dikasih pelajaran sama orang Chinese itu. Saya lagi jalan-jalan ke Plaza Senayan, saya lihat gesper mereknya Hermes, gesper ikat pinggang, karena kebetulan gesper saya rusak saat itu. Saya pikir dapat 20.000 gitu kan. Saya lihat itu, kata saya begini, masuk ke gerai outlet Hermes, ini orang salah ngetik kali ya, masa timbang gesper 20 juta, sakit jiwa kali ini orang, kata saya. Saya sama teman saya orang Papua, namanya Sarjono Kokop itu. Ingat saya, namanya Sarjono Kokop itu. Saya bilang, John, kenapa? Ini orang sakit kali ya, kenapa? Masa gesper segitu harga 20 juta, stres kali ya? Iya kan. Datang Chinese, ada apa dek? Ini om, mau beli gesper, ini harganya sih, masa 20 juta timbang gesper ikat pinggang? 20.000 kali. Dek, dijelasin. Apa katanya? Sesuatu itu tergantung siapa yang pakai. Ini betul harganya 20 juta gesper ini. Kaget saya. Tapi dek gesper 20 juta ini, kalau kamu yang pakai, orang akan bilang itu barang KW. Tapi kalau orang di Blok M, gesper mereknya Hermes, sekalipun itu tiruan, dia beli harganya 20.000 atau 15.000. Kalau yang pakai menteri pasti dibilangnya jutaan. Jadi sesuatu itu tergantung siapa ya pakai, kecuali sarung. Sarung nggak bisa dibohongi harganya. Kalau BHS klasik yang warna hitam dipakai Ustadz Dadang, itu nggak bisa dibohongi harganya. Pasti lebih mahal daripada sarung saya. Kan begitu. Kan begitu. Nah, kan begitu. Nah makanya dulu kenang-kenangan saya waktu masih santri, Masya Allah, itu kalau ada acara itu cuma bisa ngiler. Apa yang ngiler? Ini di depan makanan enak-enak. Apa kata guru saya? Nanti kalau kau sudah dapat ilmu banyak, tenanglah, makanlah sekenyang-kenyangnya. Kalau kau hari ini makannya tempe, makannya tahu, ikan kembung dibelah 5, malam rebo itu, sama telur dibelah 2, kadang telur dadar dipotong seperti pizza. Tahu pizza nggak? Beneran? Cius. Berapa kali makan? Kan jarang-jarang kan? Saya mah sering sih. Nah, Masya Allah, apa kata guru saya? Belajar sungguh-sungguh. Nanti apa yang kamu inginkan itu yang ada di depan matamu. Nanti kau bisa makan sekenyang-kenyangnya sampai bosan. Ternyata benar juga. Dulu saya lagi pesantren kalau lihat anggur, rumahnya enak banget. Sekarang tuh anggur depan mata, dicolek juga belum. Untung tadi mati lampu, ya nggak ada yang lihat saya makan semangka aku, lumayan. Dan alhamdulillah Ustadz yang ada sekarang ini seger-seger, nggak kekurangan ion. Panitia tahu dikasih pokari semua. Ini, nah inilah kenangan saya waktu pesantren ya susah. Dan saya ingat banyak kenangan saya dengan almarhum guru kita Bapak Jenarwi Sayuti. Itu kenangannya banyak saya. Kenapa? Almarhum waktu di pesantren itu terkenal karena murid-muridnya itu kan guru saya. Ada namanya Ustadz Daeng Ahmad Zamzam. Sekarang itu jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei sejak tahun berapa itu? Sebelum tahun 2000. Saya lulus saya 98, tahun 96. Dari 96 sampai hari ini jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei. Saya pernah chatting sama beliau, gajinya berapa Ustaz? Jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei. Murah deh katanya. Sebulan cuma kantonginnya sekitar 80 juta katanya. Itu ngajar bahasa Arab. Kaget saya, 80 juta sebulan gajinya. Tiba ngajar buah bunga. Ustaz ambil berapa duit itu dibayar. Allah. Tuh.
Ya, saya dulu pernah terlambat itu balik ke pondok. Apa kata tulisan bagian keamanan? Yang terlambat berhadapan dengan Ustaz ada kamar jam-jam. Waduh, kiamat. Apa kata teman-teman saya? Malaikat Jibril yang menghakimi kita. Saking galaknya ini Ustaz ini. Ustaz ini galak dan tegas. Tapi saya tenang saja, bismillah. Panggil saya. Ya, biasa. Kenapa? Kamu terlambat? Biasa. Terlambat berapa hari? 2 hari saja. Kenapa lama banget? Ustaz, kenapa? Saya belum cium tangan abang saya. Siapa abang lo? Ustaz Nahrawi saya itu. Saya kenal. Oh, kenal, itu guru saya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Kamu adanya? Beneran saya ada. Ya udah aman. Jadi saya dulu sering pakai nama beliau dan saya ceritakan itu buat ridhonya beliau ketawa. Orang muridnya Ustaz Zamzam. Ada lagi namanya Ustaz Ahmad B. Wah, saya mesti wajib hafal surat Yasin. Kalau saya nggak hafal Yasin, mesti dibotak. Gara-garanya sederhana, terlambat sholat subuh. Ya, pintu gerbang udah ditutup, gara-gara sudah saya putus. Ya, saya serba resiko. Nah, sudahlah disidap sama teman-teman Jadi hafalannya Yasin. Waduh, saya baru hafal waktu itu 60 ayat, kurangnya 23 ayat. Tanya, kenapa nggak hafal? Aduh, Ustaz, mana saja? Saya lagi pusing, Ustaz. Emang kenapa? Kiriman belum datang, Ustaz. Terus saya ditelepon suruh pulang, kata saya. Terus saya nggak jadi pulang. Saya nanya aja sama abang saya. Abang kamu siapa? Ustaz Nahrawi saya. Itu abang kamu? Iya, abang saya, Ustaz. Beneran. Aman. Ternyata murid-murid beliau itu rata-rata jadi guru di sana. Dan betul, waktu saya mengundang Gus Faiz, anaknya Pak Kiai Sukron itu, di Masjid As-Salam, saya janjian sama beliau. Nanti kalau ditanya, bilangnya nggak kenal ya. Iya. Soalnya saya rindu banget dengan Gus Faiz. Iya. Saya bilang ketika di flyover sama seperti saya janjian. Ketika sampai flyover, Gus Faiz nanya, kenapa Ustaz? Di sini ada Al-Nur Rahman. Luar biasa itu. Harusnya beliau tuh kuliah di Madinah karena satu hal batal berangkat ke Madinah. Beliau tuh dapat beasiswa. Ya, beliau Ustaz Asman sama Ustaz Ilyas Marwal ikut saya. Itu beliau dapat beasiswa ke Madinah. Entah sebab apa beliau batal, itu Ustaz Asman terus berangkat ke sana ke Mekah Ustaz Asman. Apa kata Gus Faiz? Di sini ada alumni yang alim nih, namanya Kiai Nahrawi Sayyidi. Kamu kenal gak? Enggak, Ustaz. Pernah dengar namanya? Enggak. Saya bilang gitu, orang pasangan kok bilang gitu. Tibalah saat Gus Faiz lagi ceramah, Kiai Nahrawi datang. Nah, langsung kaget beliau. Wah, saya dibohongin habis-habisan wali sabar ini. Kenapa? Sebab yang ngasih Gus Faiz itu dan Gus Ridho ya beliau. Yang ngomong begitu. Nah, itu. Nah, satu kali saya sama beliau diskusi panjang, akhirnya kita bikin kuliah subuh di Masjid Jami As-Salam. Nah, itu uji nyali saya ya. Saat saya mau uji nyali boleh apa? Saya baca kitab Matan Takrib. Ya Ustaz nanti yang koreksi sama guru kita ya Pak Kiai Haji Marzuki itu almarhum. Nanti bergantian lah Ustaz yang ngisi tausiah atau bagaimana dan doa bergantian. Tapi tolong bimbing saya. Kalau salah dikoreksi nggak apa-apa. Nah, akhirnya perjalanan ngaji sekitar 4 tahun, 5 tahun. Terus saya dibimbing sama 2 guru besar saya yang sangat saya muliakan, almarhum Bapak Kiai Marzuki dan Bapak Kiai Nahrawi ini. Masya Allah, beliau begitu tawaduknya luar biasa. Apa kata beliau? Kenapa? Saya ada yang minta ngisi kuliah subuh. Bagaimana? Mestinya kan beliau bisa aja. Kalau konflik, saya ada yang minta kuliah subuh, kita terusin yang mesti begitu. Tapi beliau bilang apa? Bagaimana pendapat? Saya jawab, Ustaz, tolong bimbing saya dulu. Kalau Ustaz sudah yakin, baru persilakan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Beliau tunda itu ada kira-kira 6 bulan. Setelah beliau, anak udah yakin. Terus isi kuliah subuh ini tetap anak ngisi, meskipun nggak rutin. Dia ngisi, dan guru kita terus ngisi. Nah, satu kali saat kami bertiga selesai subuhin ngopi di Masjid As-Salam, dua-duanya nepok-nepok bahu saya. Ini yang kadang-kadang saya suka keluar air mata. Apa kata beliau? Saya ini orang yang paling beruntung. Beruntung kenapa? Iya, coba ini. Saya kalau lagi ada acara lama
kita nggak ada yang tahu umur. Dia bilang begitu. Ada waktu itu kuliah subuh, saya ngisi materi, terus beliau ngisi tausiah, dan guru kita muter Bapak Kiai Marzuki itu baca doa. Biasanya selesai subuh, saya jalan bareng sama Kinar. Apa kata saya? Ustaz, apa? Tumben ini, guru kita pakai Marzuki ini kok baca doanya rada panjang. Biasanya rada pendek, bisa aja. Beneran. Karena guru kita ini almarhum ini baca doanya selalu pendek, nggak pernah banyak saya bilang, selalu pendek. Nah, apa yang terjadi? Jam 9 waktu ada maulid di masjid Mushola Al-Wasilah PJK, saya dapat berita duka bahwa Kiai Marzuki meninggal dunia. Gemeteran saya. Ya Allah, kata saya, ingat saya 2 minggu yang lalu masih tepuk-tepuk bahu saya cerita hal itu. Ternyata umur demikian luar biasa. Guru saya meninggal habis ngajar kuliah subuh, baca doa yang luar biasa. Apa kata doa beliau? Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mitna bi mautis syuhada wa surna fi zumratil anbiya wal awliya wasyuhada. Mana kagak makbul doa itu? Insya Allah yakin guru kita Bapak Kiai Marzuki lagi kumpul sama para nabi, para rasul, para aulia, syuhada, soleh. Karena itu doa beliau terakhir. Rinding saya jadi kalau gitu. Nah, perjalanan waktu, beliau bilang, "Lik, saya capek banget." Kenapa Ustaz? Kiai Marzuki gak ada. Kalau ada acara, saya bingung. Mudah-mudahan ente sehat. Saya khawatir saya gak ada umur. Ente lebih capek lagi. Waduh, jangan begitu Ustaz. Ustaz ngomong panjang umur. Makanya kalau makan bareng-bareng saya gak Ustaz. Karena saya tuh kalau makan sama beliau itu kadang-kadang suka rebutan lauk. Saya sudah usil kata-kata orang. Nah, satu kali beliau ngisi talim, dia bilang, doakan ya anak sehat ya. Amin Ustaz. Lagi COVID begini nih. Hati-hati Ustaz. Ada apa namanya itu ya, komorbid ya. Iya. Dapat kabar dari kecelakaan dan seterusnya. Hari Rabu malam Kamis, hari Rabu beliau pulang ke rahmatullah. Hari Minggunya beliau mengajar di At-Taqwa. Baru di Masjid Unwanusada. Terus ke arah At-Taqwa terjadi musibah. Hari Rabu meninggal dunia. Masya Allah, kaget saya. Saya ingat kata-kata Imam Al-Ghazali, ya isul mar'u ala ma asya alaihi wa yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Hidupnya seseorang itu sesuai dengan hobinya, sesuai dengan idolanya, dan matinya seseorang itu sesuai dengan hobinya juga. Kedua guru kita pula rahmatullah bersama dengan hobinya, hobi menyampaikan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang demikian. Tapi nanti jangan sekarang. Betul? Nah iya, kalau sekarang repot seterusnya banyak. Nah, kan kita pengennya apa? Ini tadi yang saya takut cuma satu. Hobi tiktokan, nanti lagi tiktokan itu doang. Ya. Nah makanya nih sekali lagi kita cinta sama guru-guru kita, dan sekali lagi kalau kita cinta sama guru-guru kita, apa yang beliau sampaikan tadi, apa yang disampaikan guru kita Bapak Haji Marsudi, masalah sholat jangan sampai pernah ditinggal. Hari kiamat, jangankan di hari kiamat, di lubang ukur yang ditanya tadi perihal sholat. Jaga sholat kita sebagai wujud rasa cinta kita, pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada para guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang sholat. Teruslah kita berkebaikan sampai-sampai kita disangka lagi nyawa. Betul? Betul kan? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Kita doakan guru-guru kita juga selalu istiqomah. Ini sekali lagi banyak tantangan kepada kita agar anak muda terus semangat dan istiqomah, konsisten untuk mengaji. Jangan malu, jangan malu dibilang anak muda yang selalu hobi ngaji. Jangan malu, bangga. Saya bangga kemana-mana bersarung, saya bangga kemana-mana berbaju koko, saya bangga kemana-mana berjubah. Saya kadang ke mall, ke Margo, kadang-kadang masih sarungan. Saya nggak perlu malu. Kenapa? Yang celananya tinggal pakai kancing sama sempak aja kadang-kadang ke Margo kode. Betul kan? Kenapa kita mesti malu sarungan dan pakai jubah? Kenapa mesti malu pakai jilbab? Kenapa mesti malu pakai nikop? Kenapa mesti malu pakai baju-baju hitam begini? Toh ini nutup aurat lebih mulia. Gak usah malu.
Anak laki-laki gak usah malu, pakai pakaian yang apa yang kau pakai saat ini. Katakan, saya orang Islam, saya kampanyekan pakaian saya yang Islam, bahasa saya yang santun. Inilah bahasa saya, bahasa orang Islam. Gak perlu malu baca Quran di mana-mana, gak perlu malu. Ya, malu kalau kita nggak bisa baca Al-Qur'an. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar, kurang berkenan, maklum yang ngomong mohon kasar. Terima kasih, saya minta maaf kepada Bang Dias dan kepada Bang Ridwan waktu itu hubungin saya agak susah, sebetulnya bukan agak susah karena nomornya baru dulu, saya bingung kadang-kadang. Kan sebelumnya HP saya kena hack gitu saja. Ya, jadi kalau ada nomor yang enggak saya kenal, saya nggak buru buka, terusnya saya diemin aja dulu gitu. Saya khawatir kan kejadian banyak data-data yang hilang. Saya biarkan saja. Terus berkali-kali di WA, kok baru saya yakin, oh ini benar. Saya periksa dulu. Dias mana kata saya. Ada lagi ini Aang. Bingung aja saya. Aang siapa kata saya. Aduh. Nah, ternyata betul begitu. Jadi saya minta maaf kalau ada terlambat. Sekali lagi karena memang kena hack HP saya dan beberapa hari ini juga masih demikian. Nggak tahu tuh orang maunya apa, usil banget sama saya. Padahal mah dia mau jempol M-banking saya juga agak punya, saya M-banking kan begitu. Agak punya saya M-banking, agak ngerti gitu-gituan. Ya, agak ngerti. Saya belanja online aja dari dulu sama temen ngerti agak gitu-gituan. Ya. حقه ورسول الطيبة والباطل باطلا ورسول النابة. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رب الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وجنب العلم وبركة برزق وتبرك قبل رحمة عند الموت. اللهم أحولنا بشكة الموت ونجاة من النار والعقاب والحساب. ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.